Kami dari kelompok Sembilan. 9 yang beranggotakan saya, Laila Al-Syariah. Saya Melvian Dwi Saputri. Saya Risma Yunisi. Saya Elsa Dwi Puspita. Oke. Selamat pagi Ibu. Ibu datang ke sini apakah ada permasalahan yang ingin diceritakan? Sepertinya saya melihat raut wajah Ibu itu kayak gelisah. Mungkin ada yang ingin diceritakan, silakan. Iya, pagi juga Mbak. Jadi saya itu merasa malu sama diri saya sendiri ya, karena dulu tuh saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah kayak nyapu, masak, ngepel, tapi sekarang itu saya jadi mudah ini loh merasa capek, dikit-dikit capek, pusing, jadi saya itu merasa gak berguna gitu Mbak. Oke Ibu, terima kasih ya sudah bercerita. Mari kita nantinya apa sih yang terjadi terhadap Ibu gitu. Mungkin kita nanti akan bersama-sama mencari jalan keluar mengenai permasalahan Ibu. Berarti itu kondisi Ibu sekarang menurun dari sebelum-sebelumnya, begitu Ibu? Iya begitu Mbak, saya merasa begitu. Oke, berarti kalau saya nggak bisa kerja di rumah, saya ini nggak ada harganya. Itu yang Ibu rasakan? Iya begitu Mbak, soalnya kan kayak saya itu maksudnya suka itu loh kayak beres-beres rumah, tapi sekarang jadi saya kayak merasa nggak berguna. Oh oke, berarti Ibu tuh jadi sedih, minder, dan ingin menjauh dari keluarga Ibu gitu? Iya, saya juga kayak nggak enak kan, takut membebani anak-anak saya gitu. Nah, baik Ibu, sekarang kita coba masuk ke bagian berikutnya yaitu Ibu. Nah, Ibu apakah benar seseorang hanya berharga itu kalau kita bisa bekerja? Apakah itu benar menurut Ibu? Tapi sih menurut saya juga nggak terlalu benar ya Mbak, karena saya itu merasa bisa menghargai cucu-cucu saya yang belum bisa melakukan kerja gitu. Nah, itu dia Ibu. Jadi bagaimana kalau pikiran Ibu jadi kayak gini, saya nggak berguna, itu sebenarnya cuma pikiran aja, bukan dari kenyataannya. Iya ya Mbak. Mungkin betul Ibu, bisa nggak kalau diganti pikirannya menjadi walaupun tubuh saya melemah, saya itu tetap berharga dan dibutuhkan. Iya, jadi saya berpikir juga seperti itu, kayak saya itu bisa berharga bagi cucu-cucu saya, begitu saya mendoakan keluarga. Nah, berarti sangat berarti perasaan itu kalau melihat dari nenek dengan cara itu, kira-kira bagaimana rasanya? Saya rasanya sepertinya lega ya Mbak, dan ada plong gitu. Oke, mungkin ada yang ingin diceritakan kembali. Mungkin cukup ya Mbak. Oke, nanti kalau ada selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah bercerita juga. Halo, selamat pagi. Halo pagi Kak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Hari ini tuh rasanya agak cemas ya Kak. Kenapa? Karena waktu minggu lalu saya sempat ditegur sama atasan saya karena saya salah membuat laporan, jadi rasanya tuh agak tertekan begitu. Oh, apa yang kamu rasakan saat itu? Saat itu saya langsung merasa sedih sama cemas kayak gitu, rasanya kayak saya merasa gagal kayak gitu Kak. Setelah itu, bagaimana perilakumu berubah? Saya jadi malas bekerja, kemudian juga saya menarik diri dari teman kantor dan rasanya tuh nggak fokus. Apa pikiran pertama yang muncul ketika atasanmu itu menegurmu? Saya merasa saya itu nggak bisa sempurna kayak gitu Kak, kayak kalau saya salah sedikit berarti saya nggak berguna gitu. Kamu merasa tidak boleh salah begitu? Iya, saya selalu menuruti diri saya seperti itu. Menurutmu, apakah manusia bisa selalu benar tanpa pernah sekali salah? Tidak sih. Kalau begitu, mengapa kamu menuntut diri kamu untuk tidak membuat kesalahan sama sekali? Karena saya takut dinilai salah kayak gitu Kak, takut dinilai buruk sama orang. Apakah satu kesalahan berarti seseorang itu otomatis buruk?
Sebenarnya tidak sih Kak, itu kayak terlalu berlebihan. Kalau kamu menilai orang lain, apakah kamu akan bilang merasa tidak berguna hanya karena salah satu, hah? Oh, karena salah satu kali. Oh ya, ulangi. Kalau Itu orang juga terus ya udah. Kalau kamu menilai orang lain, apakah kamu akan bilang mereka tidak berguna karena satu kali kesalahan? Tidak sih, saya tidak akan bilang seperti itu karena mungkin kayaknya itu berlebihan atau terlalu keras ya. Tapi kamu menilai dirimu jauh lebih keras. Iya, saya kayak terlalu keras sama diri sendiri. Kalau kamu ingat kembali, apakah selama ini kamu selalu bekerja buruk? Tidak sih Kak, saya sempat berapa kali dapat pujian dari atasan. Jadi, keyakinan saya gagal dan tidak berguna itu tidak sesuai kenyataan ya? Iya benar, mungkin itu hanya pikiran saya saja ya. Oke. Bagaimana kalau kita coba ubah keyakinan itu menjadi lebih realistis? Misalnya, saya ingin bekerja dengan baik, tapi saya tidak harus sempurna. Kesalahan itu wajar dan bisa diperbaiki. Bagaimana rasanya mendengar perkataan seperti itu? Jauh lebih ringan dan lebih tenang sih Kak. Kayak ketika kamu memegang pikiran baru itu, apa perasaanmu sekarang? Cemasnya jadi lebih berkurang. Baik, hal apa yang bisa kamu lakukan setelah ini agar situasinya lebih membaik? Saya mungkin akan bicara dengan atasan saya, menanyakan bagaimana apa yang perlu diperbaiki seperti itu, dan juga mencoba untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Oke, itu merupakan langkah awal yang sangat bagus, bisa membantu kamu mengurangi kecemasan kamu. Iya, saya ingin mencoba itu. Oke, eh, terima kasih sudah sangat terbuka hari ini ya. Kamu sudah bekerja dengan baik. Kita bisa melanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih juga, saya juga merasa lebih lega sekarang.